Shalom, welcome. Akhirnya kita sudah sampai di Reset Mind level pertama, bagian yang ke-8, bagian yang terakhir. Hidup dengan pola kerajaan Allah. Ayat yang diambil yaitu dari Matius 6 ayat 33 dan Roma 14 ayat 17. Zoom kali ini bukan Zoom yang kemarin berlangsung di hari Senin 2 minggu lalu karena ada beberapa kendala maka recording tidak bisa saya sampaikan. Untuk itu ini saya membuat Zoom untuk kiranya dapat dipelajari kembali dan untuk yang mengikuti secara online bisa menyelesaikannya. Oke, kita akan mulai ya. Ayat emasnya yaitu Matius 6 ayat 33 dikatakan di situ, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau kita mau melihat terjemahan dalam bahasa Inggrisnya, put God first in your life. Jadi bicara mencari kerajaan Allah itu bicara menempatkan Tuhan di atas segalanya. Dan bicara kerajaan Allah itu bukan soal meminta, tetapi mencari. Dan kalau kita mau buka di Roma 14 ayat 17 dikatakan bahwa kerajaan Allah itu bukan soal makan, minum, tetapi soal kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera di dalam Roh Kudus. Jadi bicara tentang kerajaan Allah itu bicara tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Karena goal dari level pertama ini saya mau supaya kita punya pemahaman yang benar tentang bagaimana kita dapat hidup di dalam pola kerajaan Allah. Dan kalau tadi kerajaan Allah dikatakan tentang kebenaran, maka kebenaran ini adalah bicara tentang integritas, di mana pikiran kita, perkataan kita, tindakan kita itu selaras. Dan fondasi dari kita dapat memiliki integritas adalah kejujuran. Makanya untuk kita dapat benar-benar hidup dalam pola kerajaan Allah, kita harus jujur atas diri sendiri dan juga jujur kepada orang lain. Yang kedua, yaitu tentang damai sejahtera. Ya, jadi waktu kita bicara tentang kita mau hidup dalam pola kerajaan Allah, maka yang namanya takut itu sudah tidak ada lagi di dalam kita. Karena yang di dalam kita adalah bicara tentang damai sejahtera. Jadi hal-hal yang berbau drama, berbau manipulatif itu tidak ada lagi di dalam pola kehidupan dari anak-anak Tuhan yang sudah paham tentang bagaimana hidup dengan pola kerajaan Allah. Dan yang selanjutnya adalah tentang sukacita. Sukacita di sini bukan berasal dari dunia, tetapi sukacita yang dari surga. Jadi bukan waktu kita mendapatkan sesuatu yang berasal dari dunia, misalnya kita dapatkan barang-barang, materi, atau kita dapatkan apa yang kita inginkan, itu bukan sukacita yang seperti itu. Yang dimaksud di sini bahwa kita hidup dalam pola kerajaan Allah itu adalah bicara tentang apapun keadaan kita, kita tetap bersukacita. Dan sukacita ini dapat lahir dari apa? Dapat lahir dari waktu kita dapat menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan dan percaya atas apa yang dirancangkannya atas hidup kita. Jadi tadi kita sudah melihat bagaimana tentang pola kerajaan itu adalah tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Kalau kita mau hidup berkemenangan di masa akhir zaman ini, maka pola inilah yang dapat membawa kita kepada kemenangan di tengah kegelapan masa akhir zaman. Kita harus tetap punya yang namanya kebenaran, kita harus punya yang namanya damai sejahtera dan sukacita. Sekarang menjadi pertanyaan, apa yang bertahta di dalam kita? Benarkah kerajaan Allah yang first, yang utama di dalam hidup kita, atau tentang hal-hal yang berbau dunia?
Kalau kita mau katakan kita mau hidup di dalam pola kerajaan Allah, maka tentang Allah itulah yang utama. Tetapi waktu kita masih hidup di dalam penuh dengan yang namanya hal-hal berbau duniawi, maka kita itu sebenarnya masih belum masuk di dalam yang namanya pola kerajaan Allah. Dan yang dapat membawa kita untuk kita dapat menuju kepada kerajaan Allah itu cuma satu pribadi yang namanya adalah Roh Kudus. Tidak ada siapapun yang dapat membawa kita kepada yang namanya kerajaan Allah selain yang namanya pribadi Roh Kudus. Dan penting untuk kita pahami tentang makna dari the Holy Spirit dan a Holy Spirit. Bicara tentang the Holy Spirit, jadi kalau di Alkitab ditulis tentang the Holy Spirit, itu adalah gambaran dari Allah itu sendiri, bagian dari Trinitas Allah. Dialah pribadi Allah, dialah Allah Roh Kudus. Oke, sekarang tentang a Holy Spirit. A Holy Spirit itu bicara tentang roh yang dimiliki oleh manusia sebagai ciptaan Tuhan yang kudus. Ini berupa apa? Berupa spirit, berupa energi. Bicara tentang roh yang menghidupkan manusia. Ya, contohnya dari Elia dan Henoch kita melihat ya mereka dua-duanya mengalami pengangkatan, dua-duanya tidak mengalami kematian. Bicara tentang bagaimana roh mereka sudah tidak tercemar. Mereka memiliki yang namanya Roh Kudus atau a Holy Spirit yang berasal dari di Holy Spirit. Semoga bisa dipahami ya. Jadi bicara tentang di Holy Spirit itu adalah sumbernya. A Holy Spirit itu adalah bagian dari roh Allah yang ada di dalam kita yang memampukan kita untuk mengalami kehidupan. Makanya penting sekali keberadaan Roh Kudus itu di dalam hidup kita. Tanpa dia, kita tidak bisa dituntun kepada yang namanya kebenaran. Dan kalau kita mau melihat lebih lagi tentang kerajaan Allah, kita mau buka di 1 Korintus 4 ayat 20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Jadi di sini kita dapat melihat bagaimana dikatakan bahwa Kingdom of God itu adalah bicara tentang yang namanya kuasa atau power atau energi. Jadi, kalau kita banyak berbicara tentang kerajaan Allah dan kita mau tahu bagaimana bentuk dari kerajaan Allah, itu adalah gambaran dari energi. Energi Allah yang ada di dalam kita manusia. Untuk paham ini, saya mengajak kita kembali ke kitab Kejadian 2 ayat 7, di mana dikatakan di situ, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Ini bicara tentang tubuh fisik. Dan menghembuskan nafas hidup, breath of life, atau spirit ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ini bicara tentang mind dan individuality. Jadi untuk kita dapat hidup di dalam dunia ini, maka ketiga dari apa yang Tuhan sudah bentuk dan hembuskan di dalam kita itu harus bekerja sama dan berfungsi dengan baik, di mana tubuh fisik kita atau body atau soma atau kita sudah belajar kemarin kalau kita gambarkan seperti gambaran komputer itu adalah gambaran hardware, dan yang kedua adalah bicara tentang jiwa atau psyche atau kalau kita belajar kemarin ini adalah gambaran softwarenya. Dan yang ketiga adalah spirit, bicara tentang pneuma, energi, atau breath of life, atau gambaran dari neshama. Jadi waktu kita tadi bicara tentang kingdom of God, itu bicara tentang breath of life, atau bicara tentang pneuma, atau bicara tentang energi.
Jadi kita pahami ya, bahwa di dalam kita itu kita punya bagian yang namanya tubuh, jiwa, dan roh. Dan ketiganya ini harus beroperasional dengan baik. Seperti dikatakan di Pengkhotbah 12 ayat 7, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi bicara tadi yang diberikan oleh Tuhan, bicara tentang bread of life itu akan kembali kepada Tuhan, tetapi hal yang berasal dari debu, yang berasal dari dunia itu akan kembali menjadi tanah. Dalam arti tidak akan dibawa di dalam kerajaan Allah. Jadi yang dimaksud tentang bread of life, sekali lagi ya, ini bisa dipahami bukan tentang oksigen, bukan tentang paru-paru. Ini bicara tentang percikan kehidupan yang dari Tuhan. Jadi ini sesuatu yang Tuhan hembuskan, yang membuat kita hidup, dan dia adanya di neshama kita. Dan dengan keberadaan dari Bread of Life inilah yang membuat kita ini dikatakan segambar dengan Tuhan. Kita sudah pernah belajar tentang nefes, ruah, dan neshama. Saya sering katakan bahwa binatang itu punya nefes. Beberapa ada yang punya ruah, seperti mamalia, orang utan, dan sebagainya. Tetapi mereka tidak punya yang namanya neshama, di mana itu adalah tempat dari bread of life. Jadi saya harap bisa dipahami ya, yang membuat kita berbeda dengan binatang adalah kita punya bread of life. Bicara tentang nafas kehidupan yang diberikan oleh Tuhan yang membuat kita dapat menjadi segambar dan serupa dengan pencipta kita. Dan sekarang kita sudah paham bahwa bicara tentang yang namanya kerajaan Allah itu adalah bicara tentang yang namanya energi. Untuk itu kita mau melihat energinya berbentuk apa. Nah, kalau kita mau melihat energi yang dihembuskan kepada kita, itu adalah gambaran dari keberadaan Allah itu sendiri, seperti yang tertulis di 1 Yohanes 4 ayat 16, bahwa Allah adalah kasih. Makanya kalau kita mau melihat energi apa yang dihembuskan kepada Adam pertama kali, itu adalah bicara tentang love. Love is the highest form of energy. Jadi love itu adalah bentuk dari energi yang tertinggi, yang dihembuskan oleh Allah kepada manusia. Makanya kalau kita lihat di Amsal 21 ayat 21 dikatakan bahwa siapapun yang sungguh-sungguh mengejar kebenaran dan kasih akan menemukan kehidupan. Kita yang benar-benar mencari kerajaan Allah itu sebenarnya kita sedang mencari energi yang tertinggi yang dimiliki oleh Allah, yang ditaruh di dalam kita. Makanya bicara tentang kerajaan Allah itu sangat penting bagi kita. Jadi sadari bahwa di dalam kita itu ada energinya Allah. Energi yang berbentuk kasih. Dan ini dimiliki penuh oleh Adam. Jadi dari sini kita dapat pahami bahwa bicara tentang yang namanya kasih itu adalah benar-benar esensi yang harus dimiliki oleh setiap manusia untuk kita dapat benar-benar menjadi serupa dengan Allah. Tanpa yang namanya energi yang berasal dari kasih, karena Allah itu adalah kasih. Kalau kita gambarannya bukan kasih, maka sepertinya kita tidak segambar dengan Allah.
Dan kenapa itu bisa terjadi? Itu bisa terjadi waktu dosa itu mulai masuk. Makanya kita dapat melihat waktu Adam jatuh dalam dosa, kita dapat melihat bagaimana Adam itu diusir dari Taman Eden. Kita melihat gambaran keberadaan Taman Eden itu bicara tentang apa? Bicara tentang energi, bicara tentang power, bicara tentang kasih, bicara tentang terang yang benderang. Makanya kalau kita lihat ya, waktu Adam jatuh dalam dosa, maka yang terjadi apa? Dia diusir untuk keluar dari Taman Eden. Dan kalau kita lihat gambaran Taman Eden ya di situ, gambarannya itu adalah tentang terang. Terang itu gambaran dari apa? Energi. Dan energi yang tertinggi itu adalah love. Dan Adam mulai keluar dari terang Tuhan, dari energinya Tuhan. Dan apa yang terjadi, dia berjalan menuju kemana? Menuju ke yang namanya kegelapan. Jadi dosa itu sudah merusak breath of life yang pertama kali dihembuskan Allah ke dalam Adam. Adam yang tadinya punya energi yang luar biasa, yang sama dengan identitas Allah, gambaran dari keberadaan Allah adalah kasih, itu rusak karena yang namanya dosa. Dan kita sudah belajar kemarin di Zoom yang ketujuh, bahwa di dalam kita, kalau kita tidak menempatkan Tuhan di tempat yang pertama, maka yang akan mendudukinya adalah yang namanya ketakutan. Dan begitu kita mengalami yang namanya ketakutan, maka kita mulai memproteksi diri kita. Akibatnya apa? Kita menjadi egois. Kita menjadi orang yang selfish, menjadi orang yang mementingkan diri sendiri. Dari sini kita paham bahwa inilah yang membuat kita menjadi egois. Manusia, breath of life-nya rusak, tidak lagi segambar dengan Allah. Manusia justru sekarang terlihat ada dalam ketakutan dan juga egois atau gambaran karakter-karakter yang bukan berasal dari Tuhan. Itu disebabkan karena apa? Karena dosa sudah merusak bagian dari Allah yang ada di dalam kita. Makanya di 1 Korintus 3 ayat 16 mengatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Jadi dari sini kita paham ya, pentingnya kita paham bahwa kita ini adalah sebenarnya tempat dari bread of life. Tetapi iblis itu tidak suka kalau kita menjadi tempat bread of life, membuat kita menjadi serupa dengan Kristus. Makanya iblis mati-matian untuk menghancurkan citra Allah di dalam gambaran diri manusia. Dengan cara apa? Menempatkan citra diri dia yang seharusnya manusia itu segambar dengan Allah. Tetapi kita yang khususnya hidup di masa akhir zaman, kita lihat hari-hari ini, kita nggak usah lihat orang di luar Tuhan. Anak-anak Tuhan lebih banyak yang berkarakter seperti Tuhan, bicara tentang love, atau orang-orang yang penuh dengan egois, atau juga tadi ketakutan. Sepertinya lebih banyak orang yang punya gambaran serupa, bukan dengan Tuhan. Itu semua disebabkan karena apa? Karena breath of life, energi love itu sudah dirusak. Jadi tadinya kita punya DNA yang berupa love, tetapi karena dusta dari iblis membuat
sesuatu di DNA kita ngalami yang namanya kerusakan. Makanya dikatakan di Mazmur 51 ayat 5, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Pemazmur mengakui bahwa di dalam dirinya sudah ada yang alami kerusakan, sudah ada bibit di mana dia itu memiliki yang namanya ketakutan dan egois, yang semua itu berasal dari dosa. Makanya Tuhan kalau kita lihat di Alkitab ya, itu sampai 365 kali menyebutkan tentang jangan takut. Itu kenapa? Karena itu bukan bagian dari dia. Ya, seperti dikatakan di 2 Timotius 1 ayat 7, kita sudah banyak bahas di seri-seri sebelumnya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Tuhan mengingatkan kita esensi kita apa? Esensi kita adalah love. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Saya melanjutkan ayatnya, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Tetapi karena yang namanya dosa itu sudah masuk, membuat ketakutan itu berkuasa di dalam kita, membuat kita hidup dalam mode survive. Akibatnya apa? Kita menjadi orang yang egois. Kita mulai punya pikiran, perasaan, karakter yang tidak lagi segambar dengan Tuhan. Dan bahkan ketakutan itu menguasai hidup kita. Karena bicara tentang ketakutan, kita sudah bahas juga kemarin, itu adalah akar dari semua hal-hal yang nantinya akan dilahirkan lebih banyak lagi. Jadi waktu kita ini berkata bahwa kita mau hidup dalam pola kerajaan Allah, tetapi kita hidupnya itu dalam keadaan duka, lelah, kemudian juga tidak bersemangat, rasanya juga tidak ada pengharapan, iri hati melihat orang lain, rasanya hidup ini penuh kutukan. Nah, kita hidup dalam survive mode. Kalau kita mengalami itu, kita belum hidup dalam pola kerajaan Allah. Kalau kita hidup dalam pola kerajaan Allah, apapun keadaan kita, kita tetap punya optimis bersama dengan Tuhan. Dan bicara tentang bagaimana kita ini hidup dalam survive mode, kita kemarin sudah belajar ya tentang bagaimana bahwa di dalam kita ada yang namanya amigdala, di mana itu adalah tentang alarm yang Tuhan buat sebenarnya untuk kita berjaga. Tetapi karena al- amigdala ini bekerja terus-menerus, maka dia menjadi error, makanya disitulah sering terjadi munculnya roh ketakutan yang membuat kita hidup. Karena kita ketakutan, kita harus egois untuk berjaga tentang diri kita. Akibatnya kita melihat karakter-karakter yang ditimbulkan. Sekalipun mereka masih anak-anak, kita melihat kok mereka melakukan hal-hal yang jahat. Kenapa? Karena benih dari dosa itu ada di daging kita. Dan kalau kita mau melihat, sebenarnya kita sering menyalahkan Tuhan. Bahwa semua ini terjadi karena kesalahan Tuhan. Padahal sebenarnya kalau kita lihat, waktu dosa itu mencemari manusia, apa yang terjadi dengan Tuhan? Tuhan nggak pernah berubah. Dia tetap mengasihi kita. Bahkan dia merancangkan tindakan penyelamatan dengan apa? Memberi dirinya untuk kita dapat kembali ke posisi semula. Yang berubah siapa? Yang berubah kita manusia. Kita yang menjauh dari keberadaan Tuhan.
Karena akibat dari dosa yang masuk membuat kita tidak lagi dituntun kepada kebenaran, tetapi kita semakin jauh dari kebenaran, bahkan kita masuk ke dalam yang namanya kegelapan. Jadi, bicara tentang di dalam kita ada dua sisi yang terus kita harus berjaga. Bicara tentang yang namanya berasal dari Allah dan berasal yang sudah tercemar dari dosa. Dan kalau kita mau katakan bahwa kita adalah anak-anak Allah, kita punya DNA Allah, kita dapat melihat dari apa? Dari kehidupan kita. Sekalipun mungkin kita ngalami tantangan banyak, tetapi kita bisa seperti yang di sebelah kanan itu. Kita tidak pernah kekurangan baterai. Kita full terus. Mungkin masalah bisa ada, tantangan banyak. Saya melihat banyak orang-orang yang luar biasa tempaannya, tetapi mereka hidup happy bersama Tuhan. Tetapi ada orang yang mungkin tantangannya tidak terlalu banyak, atau juga memang yang tantangannya banyak. Tapi kita lihat baterainya itu terus drop, terus drop. Kenapa? Karena tadi sudah mengalami kerusakan. A Holy Spirit, bagian energi dari kehidupan yang ada love, yang adalah love sudah tidak ada lagi di dalam kita. Dan kemarin contohnya ada satu orang yang memang dia sedang mengalami masalah cukup berat dan oleh tim kami ditanya keberadaannya dan disapalah bagaimana keberadaannya. Tetapi jawabannya itu, waduh, ketus sekali. Ketus sekali. Seperti orang yang, ya, tidak ada love sama sekali. Kecurigaan itu besar sekali. Padahal saya lihat orang ini benar-benar sangat membutuhkan Tuhan. Tetapi dia tidak mau diperbaharui pola pikirnya. Dia hanya membutuhkan orang untuk membuang sampahnya saja. Tetapi dia tidak mau untuk dibereskan. Akibatnya itulah yang terjadi. Makanya kalau kita mengaku kita ini anak-anak Allah, penting untuk kita lihat wajah kita. Seperti kalau kita lihat waktu Kain itu membunuh Habel, apa yang Tuhan lihat pertama? Kenapa mukamu muram? Nah, coba perhatikan Anda mukanya muram nggak hari-hari ini? Kalau muram, hati-hati. Sudah di pintu itu, dosa sudah mau masuk. Makanya penting untuk kita benar-benar berjaga atas diri kita. Nah, makanya kalau kita mau melihat ada seorang Farisi yang namanya Nikodemus, ya kita mungkin sudah paham, sering membacanya, ada di Yohanes 3 ayat 1 sampai 8. Dia bertanya kepada Tuhan Yesus bagaimana dia mendapatkan kerajaan Allah. Dan kita lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Apa yang dimaksud di sini? Dikatakan apa yang dilahirkan dari daging. Ingat tadi daging kita sudah apa? Sudah tercemar. Sehingga yang ada di dalam daging kita apa? Ketakutan dan ego. Makanya Tuhan bilang yang perlu dilakukan apa? Kita harus dilahirkan dari air dan roh. Artinya kita harus dilahirkan baru. Pentingnya untuk kita lahir baru. Kita baca ayat di Mazmur 51 ayat 10. Ciptakanlah dalam diriku hati yang bersih ya Allah, dan perbaharuilah roh yang teguh dalam diriku. Itu terjemahan baru ya. Kalau kita mau melihat Alkitab, terjemahan lama dikatakan jadikanlah. Tadi ciptakanlah, jadikanlah. Dalam bahasa aslinya itu adalah bara. Bara itu penciptaan yang tanpa bahan dasar. Dari yang tadinya tidak ada menjadi ada. Jadi
dikatakan di sini, jadikanlah hatiku tahir. Itu bicara tentang Tuhan memberikan hati yang baru, hati yang bersih. Ya Allah, dan perbaharuilah. Bicara tentang kita diperbaharui batin kita dengan roh atau ruah yang teguh. Jadi, bicara kita untuk kita dapatkan kerajaan Allah, memang kita harus datang kepada Tuhan dan kita minta untuk kita dilahirkan kembali dalam air dan roh. Bicara tentang air itu bicara juga tentang firman Tuhan, dan di sini dikatakan bahwa jadikanlah waktu kita mau kita dilahirkan baru, maka Tuhan katakan bara itu kita akan menerima hati yang baru. Bicara kita kembali dapatkan bread of life. Ya, kalau Mazmur 150 ayat 6 dikatakan ya, di situ bread itu neshama. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kata bernafas di sini, ini bicara tentang bread. Bread ini menuju kepada neshama. Jadi ayat ini tidak ditujukan kepada tumbuh-tumbuhan dan hewan. Ini bicara tentang semua yang punya neshama. Semua yang segambar dengan Allah. Ayo memuji Tuhan. Dan kalau kita mau lanjutkan ayat dari Nikodemus itu, di ayat 8 dikatakan, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Jadi bicara tentang orang yang dilahirkan kembali dari roh, itu adalah bicara tentang kita mendapatkan the Holy Spirit. Jadi hidup kita tidak lagi dituntun oleh roh kita, tetapi di Holy Spirit yang memberikan a Holy Spirit itu akan membawa kita kemana Dia menuntun kita. Memang kita tidak dapat melihat wujudnya, tetapi kita dapat melihat dari mana angin itu datang dan ke arah mana dia itu pergi. Jadi benda-benda dapat bergerak karena angin, tetapi kita tidak dapat melihat anginnya, semua bergerak dalam kasih dan kepercayaan. Memang waktu kita dilahirkan dalam roh, kita nggak bisa melihat. Tetapi yang terjadi, energi love itu semakin kuat di dalam kita, yang membentuk iman kita semakin kuat, yang membuat kita semakin berjalan selaras dengan apa maunya Tuhan. Karena tugas dari the Holy Spirit yang diberikan oleh the Holy Spirit di dalam kita, waktu kita menerima lahir baru, itu akan menuntun kita selaras dengan iramanya Tuhan. Dan itu semua membuat kita tidak dapat lagi bercampur dengan dunia. Kita tidak selaras lagi dengan dunia dan juga roh-roh jahat. Kenapa? Karena energi love itu sudah dibuat Allah di dalam kita, diciptakan oleh Allah di dalam kita. Demikian sebaliknya, apabila kita selaras dengan dunia, maka kita akan mudah digerakkan untuk bertentangan dengan Tuhan dan juga kerajaan dan kasih-Nya. Jadi arti dari lahir baru berarti digerakkan oleh energi penggerak baru dengan motivasi baru. Jadi waktu Tuhan berkata kepada Nikodemus, dia mau katakan bahwa aku berikan engkau energi yang baru, energi penggerak yang baru, energi yang berasal dari identitasku yang adalah kasih. Terakhir kembali ketika kita menerima hati yang baru dan roh yang benar atau roh kudus, roh kebenaran itu. Jadi waktu kita berkata bahwa kita lahir baru, itu bicara energi kita kembali kepada energi yang membawa kita serupa dengan Allah. Tanpa kita lahir baru, sulit untuk kita dapat menjadi serupa dengan Allah. Dan waktu kita lahir baru,
dengan otomatis kita tidak mau lagi bercampur dengan hal-hal yang berasal dari dunia. Jadi, untuk itu kita sekarang paham pentingnya untuk kita tahu apakah kerajaan Allah itu ada di dalam kita atau tidak. Karena ada dua energi yang kalau kita baca di Alkitab ada di Yohanes 8 ayat 42 yang dapat menguasai hidup seseorang. Yang pertama, kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu," ya bicara berarti gambaran keserupaan. "Kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta, bapa segala dusta." Ingat, ada dua energi yang mungkin ada di dalam kita. Yang pertama adalah energi yang berasal dari breath of life, bicara energy of love. Dan yang kedua adalah berasal dari bapa segala dusta. Hati-hati, kita dapat melihat ini dari apa? Dari buahnya. Tadi Nikodemus katakan, bagaimana aku dapat masuk kerajaan Allah? Cuma satu, lahir baru. Jadi kita dapat berbuat baik, kita dapat melakukan kehendak Allah, bukan upaya kita. Tapi karena ada a Holy Spirit yang diberikan oleh the Holy Spirit yang memampukan kita untuk kita dapat hidup dengan pola kerajaan Allah. 2 Korintus 5 ayat 11. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu bagi kami berusaha meyakinkan orang, bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan untuk mereka. Jadi kita dapat melihat perbedaannya. Waktu kita ini dilahirkan dari energy of love, maka hidup kita bukan lagi untuk diri kita, tetapi untuk siapa? Untuk Tuhan yang telah menebus hidup kita dan juga untuk sesama kita. Nah, dari sini kita dapat paham gambaran dari orang-orang NPD atau gambaran manusia akhir zaman itu adalah bicara tentang orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Bicara orang, kalau tadi di sini dikatakan ayat 11, bagi Allah hati kami nyata terang. Energi love itu terang. Terang, sinar yang bercahaya. Tetapi waktu kita tidak di dalam energi love, tidak dikuasai oleh kasih Kristus, maka yang menguasai itu adalah kegelapan. Yang membuat seseorang itu punya karakter-karakter yang egois. Makanya penting sekali yang nama Roh Kudus. Dialah penolong kita dan Tuhan kirimkan untuk kita untuk apa? Untuk mengajar dalam segala hal. Makanya penting sekali untuk kita berhubungan terus dengan di Holy Spirit dan kita dimampukan karena kita punya a Holy Spirit di dalam kita. Kalau itu terkoneksi, maka itu akan menjadi luar biasa. Makanya perlu sekali yang namanya Roh Kudus kita hidup di masa akhir zaman di tengah kegelapan. Tanpa kita paham tentang keberadaan Roh Kudus di dalam kita, maka kita akan mudah alami yang namanya kekalahan. Kita alami yang namanya depresi, gampang kecewa, hal-hal yang bertentangan dengan apa yang
Tuhan sudah berikan kalau kita menerima energi of love. Dan kita mau melihat contohnya dari murid Tuhan Yesus, yaitu Yakobus dan Yohanes. Kita mau baca ayatnya Yesus dan orang Samaria. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, jadi ini setelah kebangkitannya, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke satu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Jadi Yesus itu ditolak. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Mereka ini udah sama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka ini sudah melihat banyak mujizat, melihat bagaimana Tuhan Yesus mengampuni banyak orang. Tetapi kita lihat karakter itu tidak berubah waktu mereka belum mendapatkan a Holy Spirit. Ini adalah bicara tentang apa? Bicara tentang spirit yang diwariskan oleh Adam. Ini bukan timbul dari kasih dan kepercayaan, tetapi dalam ketakutan dan egois. Kita mau melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan. Ia berpaling dan menegur mereka, lalu mereka pergi ke desa yang lain. Makanya sesudah itu Tuhan bilang apa? Tunggu, aku akan memberikan Holy Spirit supaya apa? Supaya kita dituntun. Roma 8 ayat 13 dikatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi keberadaan Holy Spirit inilah yang memampukan kita untuk menghentikan perbuatan-perbuatan daging yang ada di dalam kita. Dan semua yang dipimpin oleh roh Allah inilah yang disebut dengan anak Allah. Jadi selama orang tidak dipimpin oleh Roh Kudus menuju kepada kebenaran, kepada kerajaan Allah, kita tidak bisa katakan bahwa diri kita adalah anak Allah. Sebab kenapa? Sebab kita masih memakai yang namanya roh perbudakan. Itulah yang membuat kita takut. Dan keberadaan a Holy Spirit di dalam kita itulah yang dapat menyatakan identitas bahwa kita adalah anak-anak Allah. Oke, sekarang kita sudah lebih paham apa yang namanya kerajaan Allah. Tadi ada tiga hal, ada tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Dan kita juga sudah belajar bahwa bicara kerajaan Allah itu ternyata adalah energi. Wujudnya adalah energi yang ditaruh di dalam kita, yang membuat kita dapat mengalami yang namanya dalam tanda petik kehidupan, benar-benar kehidupan yang dari Allah. Bicara tentang bread of life, bicara tentang a Holy Spirit yang diberikan oleh the Holy Spirit. Dan inilah yang akan menuntun kita, membawa kita menjadi serupa dengan Allah. Dan dengan keberadaan the Holy Spirit inilah yang akan menuntun kita mengerti bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, kita sudah paham tentang itu, bahwa kita memiliki energi yang besar di dalam kita, yang serupa dengan keberadaan Allah kita, dan kita tidak mau dirusak lagi oleh keberadaan apapun yang dunia tawarkan. Kita tidak mau mempercayai dusta-dusta iblis, kita mau tetap hidup di dalam kekudusan. Untuk itu sekarang saya mengajak untuk sedikit kita belajar tentang keberadaan otak kita. Ya, jangan menjadi mumet. Saya tidak mengajarkan ilmu kedokteran. Saya juga tidak mau Anda paham untuk mendetailnya. Cuma saya mau menggambarkan
supaya Anda dapat melihat betapa besarnya Allah menciptakan kita dengan dahsyat dan ajaib. Ya, kalau kita mau melihat di sebelah kanan itu adalah gambaran otak yang berbunga-bunga, gambaran tentang Taman Eden. Itulah yang Tuhan mau di kehidupan kita. Sebenarnya Tuhan mau supaya kita memiliki Taman Eden di dalam brain kita, sehingga kita mengalami yang namanya kehidupan. Oke, sedikit belajar tentang yang namanya otak. Bagian tubuh kita yang terkecil itu adalah namanya sel. Ya, kita sudah banyak paham ya, ada macam-macam sel dan biasanya itu bentuknya bulat-bulat. Berbeda dengan keberadaan sel yang ada di otak. Kita dapat melihat keseluruhan bentuknya seperti apa, seperti pohon. Dan memang tidak salah kalau ini disebut seperti pohon karena ada bagian dari neuron ini satu neuron ya, satu neuron ini ada yang namanya dendrit. Dendrit ini kalau dalam bahasa Yunani artinya adalah pohon. Dia adalah cabang-cabang dari neuron. Ya, jadi kalau kita lihat gambarannya adalah pohon. Ya, sekali lagi nanti kalau kita masuk ke kitab Kejadian, saya belum membahasnya, kita akan melihat bahwa gambaran dari pohon yang sering ditulis di Alkitab, gambaran pohon terbantin, pohon aras Libanon, sebenarnya itu semua menggambarkan apa? Menggambarkan neuron. Sekali lagi kan saya katakan saya membawakan kan tentang pembaharuan pola pikir di mana kita membaca Alkitab dari kacamata ilmu khususnya kedokteran. Nah, makanya saya temukan di ayat-ayat Alkitab waktu saya paham bahwa bicara tentang neuron itu adalah pohon, maka waktu saya membaca Alkitab, hal-hal yang tentang pohon itu saya jauh lebih paham. Kenapa? Karena saya tahu yang Tuhan maksud jauh lebih tentang pohon yang kita pahami, tetapi itu bicara tentang neuron yang ada di otak kita. Nanti satu saat kita akan bahas itu ya. Makanya di Taman Eden ada pohon pengetahuan yang baik dan jahat dan pohon kehidupan. Ini semua bicara tentang sel otak kita yang ada di dalam brain kita. Dan ada satu hamba Tuhan juga, dia seorang dokter, Caroline Leaf, itu membawakan tentang topik ini. Ya, tentang bagaimana gambaran pohon yang ada di Alkitab. Dia katakan bahwa waktu kita ini hidup dalam energy of love, ya, tadi kita punya breath of life, maka kita dapat melihat kita akan menghasilkan buah-buah yang masak dan juga jumlahnya banyak. Tetapi waktu kita tadi memakai energi yang berasal dari Bapa segala pendusta, kita dapat melihat kita mengalami yang namanya kering. Dan ini secara anatomi otak itu dapat kita terlihat pada orang-orang depresif dan pada orang-orang yang hidupnya itu optimis akan berbeda sekali. Makanya kita dapat melihat ya luar biasanya bahwa Alkitab itu tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Nah, sedikit tentang otak ini supaya Anda sedikit punya pemahaman, jangan menjadi mumet. Saya berharap Anda dapat diperkaya lebih lagi untuk kita mengerti. Nah, tadi gambaran neuron-neuron yang tadi ini, ya, kalau kita mau melihat, ya tadi satu neuron, kita lihat gambarannya satu pohon, satu pohon, satu pohon ya. Jadi ini ada beberapa nih, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada berapa di dalam otak kita? Satu bentukan otak kita itu ada 100 miliar sel otak. Dan setiap sel otak ini, satu sel otak nih ya, ini kan neuronnya ya, tadi yang kita sudah pahami. Jadi kita punya 100 miliar.
Ya, bayangkan dulu kita punya namanya 100 miliar. Jadi kalau ada yang bilang, aku diciptakan apa sih Tuhan? Aku memang sampah. Tuhan buat aku nggak berharga. Lihat aku begini. Lihat Tuhan nyiptainnya dahsyat loh. Kita punya 100 miliar neuron. Nah, sel otak ini tidak bisa bekerja sendiri. Dia punya koneksi seperti listrik yang saling berhubungan. Dan satu sel neuron itu punya hubungan 10.000 hubungan dengan sel neuron lainnya. Dan kalau kita mau hitung semuanya ya, tadi ingat 10.000 dan tadi jumlahnya itu ada sekitar kurang lebih itu 100 miliar. Dan ada yang menghitungnya ya, ini bukan saya yang menghitung. Jadi di dalam otak kita ini terjadi, ini kayak listrik nih. Jadi kalau kita bilang otak kita itu benar-benar kayak listrik, itu benar-benar ada energi di dalam kita yang terus menyala. 10.000, kita 100 miliar, diduga ada 40 kuadriliun interconnection. Kuadriliun itu nolnya 15. Kalau kita mau mikir seberapa besar sih 40 kuadriliun, kalau kita mau masukkan dalam detik, maka satu, ini kan tadi 40 ya, satu kuadriliun itu sama dengan 24 juta tahun. Nah, kita tadi punya 40 kuadriliun. Bayangkan otak kita punya koneksi yang begitu luar biasa. Makanya Tuhan katakan di Alkitab, tidak baik manusia itu sendiri. Ini bicara tentang neuron, bukan hanya bicara tentang ini, tentang pasangan hidup, bukan. Ini bicara tentang neuron, bahwa neuron itu nggak boleh sendiri. Neuron itu harus interconnection. Waktu kita ini di dalam satu otak, waktu kita berkoneksi lagi dengan orang lain, itu kan luar biasa lagi. Makanya pentingnya kita terkoneksi. Nah, kalau kita mau melihat di sini betapa luar biasanya Tuhan itu ya membuat energi yang di dalam kita. Kita mau melihat lebih lagi ya. Nah, ini kita bagaimana yang satu berhubungan dengan yang lain ini wah rumit sekali. Jadi kalau Anda bilang Anda ini siapa Tuhan? Aku tidak berharga. Lihat Tuhan bikin gitu dahsyat. Tuhan kita bikin kita luar biasa. Dan sekarang kita mau lihat lebih lagi, di dalam satu sel neuron kita ini ada yang namanya mikrotubulus, ya, bagian yang lebih kecil-kecil lagi, yang kalau kita lihat ya, seperti ini, bisa dia kecil-kecil begini, ini ada dalam satu sel neuron ada 10 juta jumlah dari mikrotubulus. Dan ingat, kita punya berapa? Punya 100 miliar sel neuron dikaliin aja. Selain dia punya mikrotubulus, dia punya apa? Dia punya 445 asam amino. Dan di setiap asam aminonya ini punya yang namanya atom. Dan atom, ya ini ya, kita mau melihat nih ya. Ini di dalam neuron ini ada yang namanya mikrotubulus, yaitu ada 10 juta. Selain itu juga ada yang namanya asam amino. Dan nanti dia akan lebih kecil lagi, bentuknya adalah atom. Ya, ini mikrotubulus orang yang normal, ini orang Alzheimer. Ya, kita lihat mikrotubulusnya mulai hancur ya. Alzheimer itu pikun ya, gambarannya orang-orang yang sudah tua itu pikun, itu sel-selnya mikrotubulusnya mulai apa terpisah. Kita lihat ya, dalam satu sel neuron, nah ini ada 10 juta mikrotubulus dan ingat ya, kita punya 100 miliar. Dan turbulin ini terdiri dari
445 asam amino. Dan setiap asam amino ada 10 atom. Nah, atom-atom inilah berbagi elektron cloud dan struktur turbulineuron kita membentuk jaringan kuantum. Jadi antara asam amino dan mikrotubulin inilah yang membuat jaringan kuantum, energi yang membuat memori kita, pikiran kita, imajinasi kita itu terbentuk di dalam kita. Jadi seperti program yang ada di dalam komputer, maka sel yang ada di otak kita pun membentuk ingatan ketika kita memilih keyakinan, percaya, dan sebagainya. Jadi bayangkan ya, waktu kita memilih keyakinan kita, kita percaya sesuatu, itu yang terbentuk itu luar biasa di dalam kita. Bukan asal sembarang gitu ya. Jadi jangan mengecilkan apa yang Tuhan sudah buat. Nah, ini kita lihat ya, membentuk atom-atom dan atom inilah yang menghasilkan pikiran kita, memori kita, kemudian imajinasi dan sebagainya. Jadi otak kita itu dahsyat. Otak kita itu seperti listrik, energi listrik yang nggak pernah berhenti. Gitu. Makanya jangan nggak dipakai otak kita, kita terus pakai. Oke, sekarang kita kembali ke Alkitab. Kita baca di Yeremia 2 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu kepadaku sehingga mereka menjauh daripadaku mengikuti dewa kesia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia? Ini bicara tentang bagaimana Allah berbicara kepada Yeremia, kepada bangsa Israel yang mengikuti dewa kesia-siaan. Padahal kalau kita mau katakan tadi bagaimana Allah itu menyiapkan otak kita sebenarnya adalah untuk kita dapat lebih lagi memiliki energi yang berasal dari love sehingga hasil yang dihasilkan oleh tadi mikrotubulus itu dan juga asam amino berupa atom dan elektron dan sebagainya yang membentuk cloud itu sebenarnya adalah untuk menghasilkan pikiran-pikiran yang kemarin kita sudah bahas, yang baik, benar, sedap didengar, kebajikan, dan sebagainya, yang suci. Tetapi karena dosa membuat segala hal yang sudah dipatrun itu berubah. Dan ada di Alkitab dikatakan bahwa apa yang kita sembah kita akan serupa dengan yang kita sembah. Demikian juga ya waktu kita itu mulai menyembah nih bangsa Israel, mulai menjauh mengikuti dewa kesia-siaan, maka segala mikrotubulus yang sudah dipatrun untuk Tuhan itu berubah. Mereka mulai mengikuti pola yang berasal dari dewa yang kesia-siaan. Jadi kalau kita melihat sesuatu hal yang namanya keyakinan, yang namanya itu kepercayaan kita, itu bukan sesuatu yang mudah untuk diubah. Makanya tadi dikatakan perlu yang namanya lahir baru. Kenapa? Karena sudah terbentuk pola. Makanya saya katakan, memang waktu kita itu lahir baru, kita itu dibersihkan, memang Tuhan sudah memberikan yang baru, tetapi kita perlu melatih nih, karena apa? Pola yang sudah dibuat oleh manusia lama kita yang sudah terbentuk. Nah, ini perlu waktu, makanya saya katakan perlu 3 minggu, 21 hari, atau perlu 40 hari. Itu bicara gambaran dari pemulihan seperti bangsa Israel juga keluar dari perbudakan, perlu mikrotubulusnya itu diubahkan selama berapa lama? 40 tahun. 40 tahun mengeluarkan roh perbudakan di dalam otak bangsa Israel. Nggak mudah. Makanya jangan cemari otak kita. Waktu kita mau kembali itu kita perlu effort. Sekalipun Tuhan sudah menyelesaikannya. Kenapa? Karena untuk mengembalikan pola yang sudah terbentuk.
Saat Anda katakan pada hal itu, saat Anda menghargai hal itu, saat Anda memuja hal itu akan mengubah substruktur molekul tubulin dan akan mengubah harmoni resonansi dan Anda akan selaras dengan kebenaran dan keadilan dan kekudusan. Waktu kita memilih untuk kita lahir baru, kemudian kita mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, maka kita akan selaras kembali nih. Energi kita, breath of life kita mulai dihidupkan semakin hari, semakin terang menuju kemana kebenaran, keadilan, dan kekudusan. Makanya kalau orang Israel itu menyebutkan tentang gambaran dari breath of life itu seperti mutiara yang ada di dalam cangkang kerang. Ya, itu yang namanya kelipot. Cangkang ini kelipot. Spiritual seed that cover your life. Jadi, kenapa anak-anak Tuhan itu tidak bercahaya? Karena ini nih, daging ini nih yang nutupin. Makanya selama kita hidup, kita ini dibuat untuk kita mengikis semua ini. Semua yang menutupi kita, kelipot kita. Dan ini semualah yang dapat membuat kita eh, waktu cangkang ini tidak ada, maka kita akan bercahaya. Kita baca dulu ayatnya ya. 2 Korintus 3 ayat 16. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Jadi waktu kita datang ke lahir baru, Tuhan aku ini punya kelipot. Waktu kita datang lahir baru, kelipot kita dicabut. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Semakin kita hidup dalam kebenaran, dalam pola kerajaan setelah kita mengalami kelahiran baru, maka kita akan semakin serupa dengan Allah. Kita akan bersinar. Karena apa? Tidak ada lagi ini kelipot yang menutupi terang yang dari Tuhan. Atau Anda menjadi selaras dengan ketakutan. Ya, kalau kita tidak membuang kelipot kita, ya daging kita tebal, ya maka kita akan hidup dalam ketakutan dan egois. Makanya Yohanes 8 ayat 32 katakan apabila kita tahu kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Dikatakan bahwa mereka dapat berubah sekejap karena mereka dapat mengalami perubahan keyakinan dalam sekejap. Jadi bicara tentang lahir baru memang Tuhan bisa lakukan. Tetapi selanjutnya yang menjadi masalah adalah habit atau kebiasaan atau jalur pathway tadi yang sudah dibentuk tadi mikrotubulus bertahun-tahun dari cara budaya nenek moyang kita yang terus terbentuk di dalam kita. Makanya perlu kita untuk dibangun terus-menerus. Jadi keyakinan adalah substruktur tubuler yang berubah dalam sekejap. Tetapi ketika Anda mengubah keyakinan Anda tentang sesuatu, apa yang kita tonton, apa yang kita kagumi, apa yang kita sembah, percayai, pilihan, membuat kita berubah, maka otak juga akan berubah. Makanya hati-hati, jangan memasukkan idol-idol yang lain. Put God first. Jangan idol kita yang kita dudukkan. Begitu kita dudukkan idol kita selain Tuhan, maka kita akan mengalami yang namanya semakin jauh dari Tuhan. Oke, selanjutnya kita mau melihat tentang apa yang sudah kita bicarakan ini di dalam kehidupan Musa. Kita mau melihat apakah benar di dalam kita itu ada energi. Apakah tentang kerajaan Allah itu adalah tentang energi? Kita mau melihat ya. Ada di Keluaran 34 ayat 26. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa,
tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya. Dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya lah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya lah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakanlah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Dan orang Israel melihat muka Musa, melihat muka Musa bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Orang-orang yang punya energy of love, breath of life, itu bercahaya. Merekalah orang-orang yang dapat bercakap-cakap dengan Allah. Kenapa? Karena satu frekuensi. Karena kita diciptakan ini tadi sebenarnya ya, kita lihat bagaimana elektrik yang ada di dalam kita. Kita diciptakan untuk ini. Tetapi yang terjadi karena dosa membuat kita tidak bahkan tanya Tuhan di mana. Kita nggak bisa bercakap-cakap dengan Dia. Kenapa? Karena terlalu banyak kelipot tadi yang memenuhi kita. Kita lihat waktu Musa bertemu dengan bangsa Israel, dia pakai kelipot supaya sama. Tetapi waktu dia bertemu dengan Allah, dia lepas kelipotnya. Dan kalau kita lihat di Yakobus 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Bapa kita sumber cahaya. Tadi dikatakan energi yang tertinggi itu adalah kasih. Dan itu bentuknya adalah terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Tidak ada bayangan. Karena cahayanya begitu luar biasa. Siapa lagi? Stefanus. Kita tahu bagaimana Stefanus di Kisah Rasul 6 ayat 15, waktu dia sedang duduk di ruang sidang, dikatakan semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Orang-orang yang punya breath of life, yang hidup dengan pola kerajaan Allah, itu punya terang di dalam mukanya. Terus kemudian ada yang berpikir begini, oh kalau punya terang itu berarti orangnya glowing ya, hidupnya aman. No, kita lihat apa yang terjadi dengan Stefanus. Stefanus itu dirajam batu. Tetapi kita lihat dengan apa yang terjadi, dia tidak marah. Bahkan dia berdoa untuk orang-orang yang merajamnya. Ini apa? Energy of love. Dia punya itu. Dikatakan, dan Stefanus yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan, dikatakan bahwa Stefanus penuh dengan karunia dan kuasa, power, mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Bicara tentang apa ini? Bicara orang-orang yang punya breath of life. Pasti dia itu punya tanda-tanda, dia punya karunia dan kuasa. Dan kita lihat di tengah dia dilempar batu bahkan sampai mati. Kita melihat betapa dahsyatnya Stefanus. Dia berdoa untuk orang-orang
yang merajamnya. Siapa lagi yang ngalamin hal seperti ini? Waktu Tuhan Yesus masih dalam bentuk manusia. Dikatakan di Matius 17 ayat 1-8, Yesus naik ke sebuah gunung yang tinggi bernama Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Di sana rupanya berubah, wajahnya bercahaya dan pakaiannya menjadi putih bersinar. Suara dari awan berkata, "Inilah anak yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan, dengarkanlah ia." Ini siapa yang bicara? Di Holy Spirit yang memberikan a Holy Spirit kepada kita semua. Dikatakan tadi kan bahwa Roh Kudus lah yang membuat kita bersaksi kita sebagai anak Allah. Adam itu waktu belum jatuh dalam dosa seperti ini keberadaannya. Penuh kemuliaan, dia memakai pakaian kemuliaan. Tetapi karena tiba-tiba dia masuk dosa, menjadi kelipot, menjadi daging yang kelihatan. Dan apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus menyatakan dirinya punya energy of love? Dia disalib. Jadi kita sebagai anak Tuhan jangan lagi ribut ya. Aku udah melakukan ini, aku udah pelayanan ini, aku udah lakukan ini. Kenapa hidupku begini? Kalau kita punya energy of love, nggak nanya lagi. Kenapa hidupku begini? Kenapa keadaanku begini? Karena tidak mungkin kita bertanya itu kalau a Holy Spirit di dalam kita penuh. Kalau kita masih bertanya itu, berarti di dalam kita belum penuh. Bahkan mungkin tercampur. Siapa lagi kita lihat orang-orang yang luar biasa? Elia. Elia itu bergabung dengan kereta kuda api. Itu bicara apa? Bicara energi. Siapa lagi? Henoh. Henoh itu cuma dikatakan apa? Cuma satu kata. Dia adalah orang yang bersahabat dengan Tuhan. Untuk bersahabat dengan Tuhan itu punya frekuensi, energi, power yang sama. Kita nggak bisa volt kita 5 volt, Tuhan 50.000 volt gitu. Nggak mungkin kita jauh banget. Bagaimana kita berkoneksi? Nah, untuk kita dapat mencapai serupa dengan Tuhan, cuma need a Holy Spirit. Dan kita mau dituntun oleh the Holy Spirit untuk kita ngalami kemenangan demi kemenangan, untuk kita hidup dalam pola kerajaan Allah. Siapa lagi? Daniel. Daniel itu terkenal apa? Orang pintar. Orang-orang yang punya bread of life itu pasti punya hikmat yang orang dunia nggak punya. Yang bukan didapat dari karena pelajaran yang ada di dunia. Kalau kita lihat ya, Paulus itu hebat pintar. Dia muridnya Gamaliel. Tetapi tulisannya sebelum dia dilawat oleh Roh Kudus, ya kita lihat itu juga berupa cahaya kan. Tulisan-tulisannya nggak ada tuh yang dibahas waktu dia sebelum mengalami transformasi. Tetapi sudah mengalami transformasi, kita lihat, wah tulisannya Paulus itu saya salut. Seperti seorang psikiater, seperti seorang psikolog, seperti seorang yang sangat pintar. Demikian juga dengan Daniel. Dikatakan di situ ya, ini perkataan Nebukadnezar 5 ayat 14. Setelah ku dengar bahwa engkau penuh dengan roh para dewa dan bahwa padamu terdapat cerahan akal budi, hikmat yang luar biasa. Sadrak, Mesak, Abednego juga sama. Orang melihat ada 4 orang yang mukanya seperti dewa. Dan mereka bisa ada bersama-sama. Kenapa? Seirama, sefrekuensi.
dengan energi of love serupa. Inilah gambaran serupa dengan Allah. Jadi kalau kita mau katakan kita serupa dengan Allah, bukan mata kita bikin-bikin mirip, hidung, bukan. Kita sefrekuensi, kita punya energi, kita punya terang yang sama. Bahkan Daniel menceritakan tentang sumber energinya. Dikatakan sementara aku melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usia, pakaiannya putih seperti salju, rambutnya bersih seperti bulu domba, kursinya dari nyala api, dan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya 1000 kali, beribu kali melayani dia selaksa-laksa berdiri di hadapannya, lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Kita lihat ya, the power, energi. Kerajaan Allah itu bicara apa? Energi. Makanya kalau kita mau supaya kita itu selaras dengan Tuhan, kita ya seharus seharmoni dengan Tuhan, alignment dengan Tuhan. Abraham alignment dengan Tuhan. Musa, Nuh, orang-orang yang alignment dengan Tuhan. Bukan Tuhan yang menyamakan dengan kita. Kita yang terus cari kerajaan Allah itu. Put God first. Kita harus punya irama yang sama. Kita kadang-kadang maunya sendiri. Tuhan ke sini, kita ke sini. Kayaknya mirip-mirip, tapi nggak barengan. Kita harus barengan, seamplitudonya, ukurannya sama. Makanya Dawkins itu membagi ya, ada yang namanya force dengan yang namanya power. Ya force ini orang-orang yang tadi, yang sudah punya kelipot banyak, makanya isinya malu, bersalah. Ya di sini merasa tak berharga, menyalahkan. Kalau Anda punya ini, hati-hati Anda di force, bukan di power. Menyesali, khawatir, punya hawa nafsu, kemelangatan kepada dunia besar, benci, menghina, merendahkan. Ingat, kalau Anda tiba-tiba bisa, kita manusia bisa jatuh dalam posisi ini. Cepat ingat kita naik. Kita nggak mau ada di situ, kita mau ada di level power. Dan ini berdampak. Waktu kita sudah sampai di level ini ya, yang cinta ini aja, kita bisa berdampak kepada 750 juta orang. Ini punya dampak masing-masing nih. Ada ini bisa berapa puluh ribu, kemudian berapa ratus ribu juta dan sebagainya. Bisa bacalah tentang Dawkins ini. Dan begitu sudah level yang namanya kan karena kita sedang berbicara energy of love ya. Bukan lebih lagi nih kalau kita sampai kepada yang namanya eh, bicara Yesida ya lebih lagi ya kalau kita semakin lebih lagi kita akan berdampak kepada banyak orang. Sampai hari ini, orang-orang yang tertulis di Alkitab sudah ribuan tahun, tapi masih kita pelajari. Itulah dampaknya. Jangan kita sebagai orang-orang yang hidupnya hanya karena dunia, hanya urusan reptilian brain, urusan apa kata dunia. Ini bicara dunia eksternal, tapi bicara kita seperti Salomo. Itu hanya bicara tentang kekayaan, hawa nafsu, dan sebagainya. Tapi kita mau menjadi orang-orang. Salomo dan Sulamit ini punya kata dasar yang sama, Shalom. Sulamit itu bicara tentang kesetiaan. Dia menunggu pasangan yang adalah gembala. Dia menolak cinta dari Salomo. Karena dia tidak mengingini dunia. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang level power. Ayo kita harus mulai dari sini nih ya. Sudah mulai naik nih berani. Tandanya apa? Tidak boleh ada roh ketakutan. Udah kita mulai naik ke atas. Jangan lagi kita alami turun. Bagaimana dengan kita? Kita sering mau datang kepada Tuhan. Kita bertanya kepada Tuhan. Dan kita katakan, Tuhan kenapa engkau nggak menjawab? Di mana engkau?
Kok aku berteriak engkau tidak mendengar? Bukankah di Alkitab ada dituliskan tentang bahwa tanganku tidak kurang panjang untuk menolong engkau? Telingaku tidak kurang mendengar untuk mendengar apa yang kau keluhkan. Tetapi yang menjauhkan dari kita apa? Kelipot tadi, dosa. Daging yang sudah terbungkus dengan dosa. Yang membuat posisi kita waktu kita datang kepada Tuhan seperti ini. Membuat kita tidak terkoneksi dengan Dia. Seperti tadi kita lihat Musa, bagaimana dia itu berbicara dengan Tuhan. Dan waktu dia berbicara itu di Gunung Sinai, bangsa Israel itu melihatnya seperti petir dan cahaya yang berkilat-kilat. Itulah bicara serupa segambar dengan Allah. Manusia kehilangan ini. Harusnya kita segambar dengan Dia, kita pun bercahaya. Mungkin saya akan berikan satu ilustrasi. Ada seorang master pembuat biola, dia mau membuat benar-benar satu ciptaan yang luar biasa, bicara tentang masterpiece. Dia ingin membuat sesuatu yang luar biasa. Untuk itu dia pilih bahan-bahan terbaik, kayu yang terbaik. Kemudian dia membuat semuanya bahan yang terbaik, tali-tali senarnya, kemudian juga catnya, furnisnya, semuanya dia buat dengan hati. Karena dia ingin apa? Dia ingin lewat apa yang dia buat, ciptaannya ini dapat dipakai dengan luar biasa. Karena rancangannya adalah supaya ini dipertontonkan di hadapan banyak orang. Dan mereka akan tahu bahwa siapa yang membuatnya. Karena biolanya itu sangat luar biasa. Dan setelah selesai, apa yang dilakukan oleh bapak ini ditaruh di toko musik yang termahal yang ada di kota itu. Oleh pemilik toko ditaruh di tempat yang spesial karena memang mahal, harganya mahal. Dan satu saat ada satu keluarga, sepertinya keluarga yang kaya raya. Mereka membawa anak-anaknya yang masih kecil-kecil. Dan ternyata salah satu anaknya ada yang berulang tahun. Dan dia minta untuk dihadiahi biola. Ditawari banyak biola, anak ini gak mau. Dia tertarik dengan satu biola yang tadi dibuat oleh master. Tadinya tidak diberikan oleh bapaknya karena harganya mahal sekali. Tetapi karena anaknya ini berkata, aku mau itu pak, aku mau itu. Akhirnya mungkin karena anak ini mungkin ya anak orang kaya dan juga mungkin pewaris keluarganya. Akhirnya diberikanlah biola itu dengan berharap mungkin bapaknya pikir, wah anak ini mungkin cita-citanya pingin jadi pemain biola. Akhirnya dipanggilkanlah guru les untuk anak ini belajar biola. Tetapi ternyata yang namanya masih anak-anak, dia tidak menghargai ini benda mahal atau benda murah. Dan juga dia tidak tahu gunanya untuk apa. Waktu disuruh les dia gak mau les, dia malas. Dan akhirnya apa? Kita tahu bagaimana sifat anak-anak. Egois, mau menang sendiri. Apa yang dilakukan oleh dia? Dia pakai biola ini, dijadikan pedang-pedangan, bermain dengan saudaranya. Bahkan dijadikan raket badminton. Akhirnya
Biola ini dibanting ke kanan, dibanting ke kiri, tiap hari dihancurkan. Dan akhirnya biola itu rusak. Dari yang harganya tadinya mahal sekali, jadi sesuatu yang gak berharga. Bukankah ini gambaran dari kita? Allah menciptakan kita sempurna. Tadi kalau kita lihat bagaimana dia ciptakan neuron kita, jumlahnya begitu banyak sampai detailnya. Dia buat mikrotubulus, dia buat asam amino, dan semuanya ini membuat kita ada atom-atom yang akhirnya membentuk kita punya yang namanya memori, ingatan, dan sebagainya. Dia buat kita dengan dahsyat, dengan luar biasa. Tetapi karena kita mungkin diizinkan bertemu dengan orang-orang yang gak tahu harganya kita, dan gak tahu betapa berharganya kita. Akibatnya hidup Anda mungkin hanya dibanting ke kanan, dibanting ke kiri oleh orang-orang yang gak bertanggung jawab, yang hanya mencari kesenangan. Akibatnya apa? Kita lihat seperti biola itu, senarnya sudah putus, catnya sudah rusak, dan akhirnya ditaruh di mana? Ditaruh di tempat lelang. Kemudian mulailah pelelangan itu dimulai, tetapi yang juru lelangnya ini sama sekali nggak tertarik dia lihat biolanya, karena udah hancur, nggak ada harga. Sampai semua barang sudah laku, tinggallah biola ini. Dan waktu dia tawarkan biola ini, nggak ada yang mau, yang ngelihat aja nggak ada. Karena buat apa biola? Udah hancur, apa yang mau dipakai? Biola itu terkenal dengan suaranya yang indah. Tapi tiba-tiba dari belakang muncul seorang bapak yang berdiri dan mengambil biola itu. Dan dia mulai memperbaiki biola itu. Dia mulai pelan-pelan dia bersihkan, dia rapihkan kembali, dia benarkan kembali posisinya. Dan dengan penuh kasih dan ketelitian serta kehebatannya, membuat biola ini menjadi baik. Dan yang luar biasanya, waktu bapak ini memainkan biola itu, orang-orang yang tadinya gak ada yang tertarik, sama sekali gak tertarik, udah gak berharga, udah hancur, udah gak punya apa-apa, udah dibuang. Mungkin itu hidup kita. Tapi ingat, ini sekarang kalau kita di kalender Ibrani bulan Av, bulan Bapa. Siapa orang yang datang maju ke depan ini? Dialah sang pembuat biola itu. Dia tidak membiarkan apa yang dia buat itu benar-benar hancur. Dia tetap kembalikan ke rancangannya semula. Apa yang dia lakukan? Dia mainkan biola itu. Wow, semua orang mata mulai melihat. Semua mulai menawar dengan harga yang semakin tinggi, dan semakin tinggi. Apa yang terjadi? Dia kembali kepada rancangan Bapa yang semula. Iblis mau supaya kita tidak paham tentang betapa berharganya kita. Dia mau kita tahu kita hancur. Lihat tadi keberadaan otak kita. Masihkah kita berkata, kita bukan siapa-siapa? Kita kesalahan ada di dunia ini. Atau hidup kita kena kutuk? Tidak.
Bapa punya rancangan, tetapi iblislah yang membawa kita ke dalam rancangan itu. Dan karena kita tidak punya pengertian, keberadaan kita membuat kita mudah diombang-ambingkan. Makanya perlu untuk kita punya understanding. Kita mau untuk terus diperbaharui pola pikir kita. Kita mau dituntun oleh Roh Kudus untuk kita masuk kepada pola kerajaan Allah. Ayo bangkit. Ada energi of love yang sudah dihembuskan di dalam kita. Itu yang perlu kita aktifkan menjadi dunamos. Jangan seperti lilin kecil. Tuhan perlu kita menyinari kota. Kita harus punya terang yang besar. Ini yang hilang dari gereja, dari anak-anak Tuhan. Terang Tuhan yang ajaib itu. Kenapa? Karena kelipot terlalu tebal. Ayo kembali gereja kepada rancangan Bapa semula. Ayo kita sama-sama untuk kita kembali dapat menjadi terang. Khususnya bagi bangsa kita yang sedang mengalami kegelapan. Dan sedikit saya tambahkan, bicara tentang energi ini, kita mau lihat ada di mana di Wahyu. Wahyu 21 ayat 23 katakan, dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya, dan bangsa-bangsa akan berjalan dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya, dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak ada lagi di sana, dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Ini bicara apa? Bicara waktu anak-anak Tuhan bercahaya. Tidak ada malam. Kenapa? Karena terang itu terus bersinar. Dan bahkan dikatakan waktu anak-anak Tuhan ini bercahaya, maka pintu gerbang tidak akan ditutup. Raja-raja akan datang. Ini yang dinantikan oleh Tuhan. Gereja harus bangkit dan bercahaya kembali. Bahkan ayat 27, tetapi yang najis atau orang-orang yang melakukan kekejian tidak akan masuk ke dalamnya. Suatu dusta, tapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Bangsa kita sedang mengalami kegelapan. Perlu anak-anak Tuhan yang punya cahaya. Seperti Daniel, seperti Musa, seperti Elia, seperti Henokh, seperti Nuh, untuk dapat membawa bangsa ini keluar dari yang namanya kegelapan. Dan kalau kita lihat, Tuhan itu tidak buru-buru untuk mengajar kita mengerti tentang terangnya. Sama seperti Musa, kalau kita lihat di awal apa yang dilakukan oleh Tuhan, dia bertemu dengan semak yang terbakar. Ini gambaran apa? Neuron. Neuron Tuhan yang Tuhan mau taruh di dalam Musa. Bicara tentang energi kerajaan Allah, energy of love. Dan setelah itu Musa dituntun oleh apa? Oleh Holy Spirit. Holy Spirit itu sudah mulai dituntun untuk menuju kepada apa yang menjadi rancangan Tuhan. Dan di tengah itu semua Musa tidak langsung dapat bertemu Tuhan. Bahkan dia ingin bertemu dengan Tuhan. Dikatakan Tuhan itu menudungi Musa dengan tangannya. Kenapa? Cahayanya gak kuat. Musa belum siap. Karena kalau dia melihat muka dari Tuhan, maka Musa bisa mati. Tuhan tahu, makanya Musa disembunyikan.
Karena Musa ingin melihat tentang Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Sesudah Musa di Gunung Sinai, bangsa Israel melihat ada kilat yang bercahaya yang terus-menerus, yang membuat mereka takut. Itu apa? The connection antara neuronnya Tuhan dan neuronnya Musa. Kekuatannya yang sama, yang bisa akhirnya membawa 10 perintah Tuhan. Kita lihat ya, Tuhan itu sabar. Gak apa-apa kita mulai dari bagaimana kita baru dapatkan malam ini. Mungkin semak yang terbakar, tapi kita mau bersyukur buat semuanya. Oke, mungkin itu yang dapat kami bagikan. Semoga ini dapat menjadi berkat dari Zoom yang pertama sampai Zoom yang ke-8. Saya berharap kita dapat memahaminya, kita dapat mempelajarinya, dan saya berharap ini semua dapat menjadi bekal untuk Anda dapat menghadapi hidup di masa akhir zaman yang tidak mudah. Waktu Anda tidak punya pengertian tentang apa yang Tuhan mau lakukan, maka kita akan terombang-ambing. Makanya penting untuk kita membangun kerajaan Allah yang di dalam kita. Supaya apa? Supaya kita dapat sefrekuensi dengan Allah, sehingga kita dapat bercakap-cakap dengan Dia, kita dapat menangkap suaranya, kita dapat mengikuti tuntunannya, sehingga kita dapat mengalami kemenangan. Oke, mungkin itu yang Kava Ministry dapat sampaikan. Semoga dapat menjadi berkat. Kiranya dari Zoom pertama sampai ke-8 ini, kiranya Tuhan memberkati dengan roh hikmat, roh pengertian, dan pengetahuan. Sehingga kita semua semakin mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendaknya. Ayo semangat, kita sudah punya kemampuan untuk kita hidup dalam pola kerajaan Allah. Ayo terus latih mikrotubulus kita, terus mengikuti apa yang Tuhan mau. Ikuti apa kata Roh Kudus, terus bangun Holy Spirit yang ada di dalam kita semakin bercahaya dan dipakai Tuhan di masa akhir zaman ini. Sampai ketemu lagi di pengajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.